Laporan keuangan umum atau BSY atau analisis tren. Bayangkan kita diberi neraca selama 10 tahun atau disuguhkan neraca dalam 10 tahun terakhir untuk beberapa perusahaan. Dan kita diberi tugas untuk menyelidiki tren dalam pola operasi perusahaan. Apakah perusahaan menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit hutang? Apakah perusahaan telah tumbuh lebih banyak atau lebih baik atau lebih kurang atau lebih jelek? Cara yang berguna untuk menstandarisasi keuangan seperti apa? Laporan dalam hal ini adalah memilih tahun dasar dan kemudian menyatakan setiap item relatif terhadap jumlah dasar. Kita akan menyebut laporan yang dihasilkan sebagai pernyataan tahun dasar umum. Misalnya di tabel laporan keuangan di tabel 3.7, perusahaan Pruvok untuk dari tahun 2008 hingga 2009 inventaris naik dari $393 menjadi $422. Jika kita pilih tahun 2008 sebagai dasar, lalu kita tetapkan inventaris sebesar 1,00 untuk tahun itu. Untuk tahun akan datang, kita akan menghitung persediaannya relatif terhadap tahun dasar. Sehingga perhitungannya adalah $422 dibagi 393 sama dengan 1,07. Di dalam kasus ini dapat kita katakan persediaan tumbuh sekitar 7% selama tahun itu. Jika kita punya banyak tahun, kita hanya akan membagi angka persediaan untuk masing-masing dengan angka tadi $393. Hasilnya mudah untuk direncanakan dan mudah untuk dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, dalam tabel 37 ini merangkum perhitungan pada sisi aset neraca. Analisis ukuran umum dan tahun dasar gabungan. Analisis yang telah kita bahas dapat dikombinasikan dengan analisis ukuran umum yang dibahas sebelumnya. Alasan untuk melakukan ini adalah karena total aset tumbuh sebagian besar dari aset lainnya. Akun harus tumbuh juga. Dengan terlebih dahulu membentuk pernyataan ukuran umum, kita hilangkan efek dari pertumbuhan keseluruhan ini. Misalnya, dengan melihat tabel 3.7, kita melihat bahwa piutang Pruvok adalah sebesar $165 atau 4,9% dari total aset. Pada tahun 2008 itu. Pada tahun 2009 meningkat menjadi $188 yang sebenarnya 5,2% dari total aset. Jika kita melakukan analisis dalam dolar, maka angka 2009 akan menjadi 188 dolar dibagi 165, sehingga didapatkan hasil 1,14 yang merepresentasikan peningkatan piutang sebesar 14%. Namun jika kita bekerja dengan pernyataan ukuran umum atau common size assets, maka angka 2009 atau common base year assets 2009 akan menjadi 5,2% dibagi 4,9% sama dengan 1,06. Di situ Anda lihat di 2009 di base year asset. Sorry. Ini menunjukkan bahwa piutang sebagai persentase dari total aset
tumbuh sebesar 6%. Secara kasar, apa yang kita lihat adalah peningkatan total 14%, sekitar 8%, sama dengan 14% dikurangi 6%, disebabkan oleh pertumbuhan total aset. Dan perlu dicatat, angka ukuran umum dihitung dengan membagi setiap item dengan total aset untuk tahun itu. Misalnya jumlah kas umum tahun 2008 adalah $84 dibagi 3,373 sama dengan 2,5%. Angka tahun dasar umum dihitung dengan membagi setiap item 2009 dengan jumlah dolar tahun dasar, yaitu tahun 2008. Jadi kas basis umum adalah $98 dibagi 84 sama dengan 1,17 yang menunjukkan peningkatan 17%. Angka ukuran umum dan tahun dasar gabungan dihitung dengan membagi setiap jumlah ukuran umum dengan tahun dasar, yaitu tahun 2008, jumlah ukuran umum. Oleh karena itu, angka kas 2,7% dibagi 2,5% sama dengan 1,08, mewakili 8% peningkatan kepemilikan tunai sebagai persentase dari total aset yang dimiliki Prufrock Corporation. Kolom mungkin tidak berjumlah tepat karena ada ini ada pembulatan.